Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tripayanti dengan NIM 23035027. Di sini saya akan mempresentasikan level multiple representasi kimia dengan dua fenomena. Nah, pada fenomena yang pertama, yaitu reaksi sel Galvani atau sel Volta. Nah, pada fenomena pertama ini terdapat dua setengah sel elektroda Zn yang dicelupkan dalam larutan ion Zn2+ atau ZnSO4. Ini larutan ZnSO4. Dan elektroda Cu yang dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion Cu2+ atau CuSO4. Nah, kedua larutan tersebut dihubungkan oleh jembatan garam dan kedua elektroda dihubungkan oleh kawat yang dilengkapi dengan voltmeter. Nah, dalam sel ini, logam seng dioksidasi menjadi ion Zn2+ dan elektron. Ion Zn2+ akan masuk ke dalam larutan, sedangkan elektron akan masuk ke batang dan kemudian melewati kawat dan masuk ke logam Cu. Nah, elektron mengalir dari kiri ke kanan melewati kawat itu menuju katoda, di mana ion Cu2+ di katoda dalam larutan menerima dan direduksi menjadi menjadi atom Cu. Nah, saat sel beroperasi, elektron terus-menerus dihasilkan di anoda dan dikonsumsi di katoda. Oleh karena itu, anoda memiliki kelebihan elektron dan muatan negatif relatif terhadap katoda. Sel tidak dapat beroperasi kecuali rangkaian selnya itu lengkap. Nah, setengah sel oksidasi awalnya mengandung larutan netral Zn2+ dan ion SO4 di sini, tetapi ketika atom Zn dalam batang kehilangan elektronnya, larutan akan mengembangkan muatan positif bersih dari ion Zn2+ yang masuk. Nah, demikian pula dengan dalam larutan setengah sel reduksi, larutan netral ion Cu2+ dan SO4 akan mengembangkan muatan negatif bersih ketika ion Cu2+ meninggalkan larutan untuk membentuk atom Cu. Nah, jika setengah sel ini tidak netral, ketidakseimbangan muatan yang dihasilkan akan menghentikan operasi sel untuk menghindari situasi dan memungkinkan sel ini akan beroperasi terus, itu dibutuhkan atau dihubungkan dengan menggunakan jembatan garam. Nah, jembatan garam yang di sini bertindak sebagai kawat cair atau gel, memungkinkan ion mengalir melalui kedua kompartemen dan melengkapi sirkuit dari sel galvani tersebut. Nah, jembatan garam yang ditunjukkan pada gambar tersebut berupa tabung U yang terbalik yang berisi larutan non-reaktif, yang ini non-reaktif, Na+ ditambah SO4 2- dalam gel. Nah, larutan tidak dapat tumpah keluar, tetapi ion dapat berdifusi melalui ion dari katoda dan anoda dapat berdifusi keluar masuk dari setengah sel tersebut. Nah, untuk menjaga netralisasi pada setengah sel reduksi, seperti yang di kanan, yaitu kompartemen katoda, ketika ion Cu2+ berubah menjadi atom Cu, ion Na+ bergerak dari jembatan garam. Nah, ion Na+ yang di sini akan bergerak dari jembatan garam ke larutan. Dan beberapa ion SO4 bergerak dari larutan ke dalam jembatan garam. Nah, demikian pula untuk menjaga netralisasi pada setengah sel oksidasi yang sebelah kiri ini, yaitu kompartemen anoda. Ketika atom Zn berubah menjadi ion Zn2+, ion SO4 bergerak dari jembatan garam, ini tanda panahnya, itu masuk ke dalam larutan.
dan beberapa ion Zn bergerak dari larutan ini masuk ke dalam jembatan garam. Dengan demikian, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, bergerak dari kiri ke kanan melewati kawat. Dari kiri ke kanan melewati kawat. Nampak di sini ada elektronnya bergerak kiri ke kanan. Nah, sementara anion itu bergerak dari kanan ke kiri dan kation bergerak dari kiri ke kanan melewati jembatan garam di sebelah sini. Nah, tadi dia elektron itu akan secara terus-menerus pindah ke katoda, dari anoda ke katoda. Nampak di sini sebelah sini, yaitu Zn akan terus-menerus melepaskan 2 elektron dan si Cu yang di sini itu akan menerima elektron, sehingga Cu2+ akan direduksi menjadi atom Cu. Nah, nampak pada gambar yang di sebelah sini, yaitu ketika terus-menerus elektron dilepaskan oleh Zn, nah Seng akan menipis. Dan ketika elektron yang didapatkan oleh Cu2+ yang direduksi menjadi Cu, itu massa si Cu akan bertambah oleh elektron yang didapatkan dari anoda. Nah, reaksi ini yaitu ada reaksi tersebut, yaitu ada reaksi oksidasi, yaitu Zn solid menjadi Zn2+ aqueous ditambah 2 elektron. Nah, reaksi pada reduksi yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi ion Cu solid. Nah, untuk reaksi keseluruhannya yaitu Zn solid ditambah Cu2+ aqueous tanda panah, Zn2+ aqueous ditambah Cu solid, itu hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu ketika dia tuh akan terus-menerus, nah jika ion Cu2+ ini dirubah terus-menerus menjadi menjadi atom Cu, maka larutan si CuSO4 yang di sini itu akan memudar seperti pada gambar di bawah ini. Semakin lama semakin memudar, yang awalnya biru menjadi memudar karena ion Cu2+-nya lama-kelamaan akan habis dan diubah menjadi logam Cu. Nah, selanjutnya yaitu pada fenomena yang kedua. Nah, pada fenomena yang kedua, itu menjelaskan senyawa ion reaksi logam dengan non-logam. Nah, ketika logam natrium dan gas klorin ini dicampur ya, terjadi reaksi hebat yang menghasilkan bubuk putih natrium klorida. Nah, dalam kondisi yang sesuai, atom mampu mentransfer elektron satu sama lain ketika bereaksi menghasilkan partikel bermuatan listrik yang disebut dengan ion. Nilai yang terjadi misalnya ketika logam natrium bergabung dengan logam non-logam klorin maksudnya. Nah, natrium bereaksi dengan klorin menghasilkan senyawa ionik natrium klorida. Dengan reaksi dilihat pada gambar A, yaitu natrium yang dipotong memiliki permukaan yang sangat mengkilat. Di sini sangat mengkilat natrium itu atau sodium. Nah, logam tersebut bereaksi dengan oksigen dan kelembapan sehingga tidak dapat dipegang secara langsung oleh tangan. Tangan yang telanjang tidak bisa, harus menggunakan sarung tangan. Nah, pada gambar yang B, yaitu gas klorin yang berwarna hijau seperti pada level submikroskopiknya di sini, berwarna hijau kalau yang nampaknya berwarna seperti ini. Nah, ketika potongan kecil natrium ini dilelehkan dalam sendok logam ya, dimasukkan ke dalam labu yang berisi gas CO2, gas klorin ini. Nah, jadi si Na ini dimasukkan ke dalam gas klorin, ia akan terbakar terang. Nah, di sini nampak menghasilkan cahaya berwarna kuning karena kedua unsur tersebut bereaksi menghasilkan bubuk putih natrium klorida. Nah, asap yang keluar dari labu terdiri dari kristal garam halus
Atom dan molekul netral secara listrik bereaksi menghasilkan ion positif dan negatif yang saling terikat oleh tarikan elektrostatik. Tarikan antara muatan listrik yang berlawanan. Nah, di sini ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, untuk persamaan reaksinya atau level simboliknya yaitu 2 natrium solid ditambah klorin, gas klorin itu menghasilkan 2 NaCl. Nah, ini 2 NaCl garam natrium klorida. Nah, perubahan ini terjadi pada tingkat atomnya. Nah, pembentukan ion ini dalam natrium klorida dihasilkan dari transfer elektron antara atom-atom yang bereaksi. Secara spesifik, setiap atom natrium melepaskan 1 elektron ke atom klorin ini. Ketika kita menggambarkan perubahan dalam bentuk persamaan dengan menggunakan itu elektron yang E- seperti itu. Nah, seperti ini, Na dia akan melepaskan elektron dan Cl itu akan menerima elektron dari si Na, sehingga dia itu menghasilkan ion Na+ dan Cl- yang terlihat pada level submikroskopik di sini. Nah, partikel bermuatan listrik yang terbentuk dalam reaksi ini adalah ion natrium Na+, yang di sini plus di sini itu merupakan Na, dan ion klorin yang besar ini merupakan klorin. Ion natrium memiliki muatan +1 yang ditunjukkan oleh tanda plus di atas. Karena kehilangan elektron menyebabkan memiliki 1 proton lebih banyak di dalam intinya daripada jumlah elektron di luar. Demikian pula dengan mendapatkan 1 elektron, atom klorin telah menambahkan 1 muatan negatif lagi, sehingga ion klorin memiliki muatan negatif tunggal yang ditunjukkan oleh tanda minus di klorin tersebut. Natrium klorida padat tersusun dari ion natrium dan klorida yang bermuatan ini disebut dengan senyawa ionik. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.